Uang wakaf yang diberikan kepada masjid atau kepada sebuah yayasan amal seperti yayasan panti asuhan, itu wakafnya sifatnya harus kembali kepada infrastruktur atau ardul musabbat, sifatnya yang tetap, misalnya bangunan. Nah itu wakaf lah. Kalau sedekah boleh kita salurkan secara umum. Dalilnya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dalam surah At-Taubah ayat 60, sedekah ditersebutkan dengan zakat, begitu pula sifatnya umum pemberian. Jadi data kelola yang diterima oleh panitia masjid itu bisa menggunakan uang sedekah untuk menggaji kaum, menggaji tukang. Tapi kalau wakaf sifatnya kada bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Faqala mu'allif rahimahullahu ta'ala babun nafaqati 'ala al-'iyad. Wa qala al-faqih haddatsana Muhammad ibn al-Fadl haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyubi an Abi Qilabati an Asma an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalu dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Wa qala Abu Qilabah bada bil iyal wa ayyu rajulin a'zama ajran min ar-rajulin yas'a ala iyalihi as-sighar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita pemeliharaan dan memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga senantiasa diberikan nikmat sehat dan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi pada abad yang keempat. Pertemuan terakhir kita memberikan kesimpulan terhadap yang disebut dengan al-shaumul bayd, puasa mutih, dengan beraneka ragam penjabaran penjelasan daripada para ulama. Artinya puasa al-bayd itu macam-macam pandangan dari para ulama. Mudah-mudahan pian ingat bisa merekam ini. Ada yang disebut puasa Daud, ada yang disebut puasa Maryam, ada yang disebut puasa Sulaiman, ada yang disebut puasa Isa, ada yang disebut puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ini, Pak? Insyaallah ingat ya. Kalau tidak ingat buka YouTube-nya. Ada di situ. Nah, pada kesempatan kali ini bab baru, babun nafaqati 'alal iyal, bab tentang memberikan nafkah terhadap keluarga. Al-iyalu maknanya menurut para ulama, al-iyal ala ya'ulu iyalan, bermakna ay ahlahu, nafkah yang diberikan atau yang diberikan oleh seorang ayah kepada pertama kepada istri dan anaknya.
Jadi ada pahalanya rupanya. Kita memberi bini ke duit lawan memberi anak duit. Bu, berpahala bu. Jadi boleh aja pian betagih. Jadi berpahala mengasuh. Sekarang kita kaji hadisnya. Muhammad ibnul Fadl, guru daripada Imam Abu Lais As-Samarkandi. Beliau mendapatkan hadis ini daripada Ibrahim bin Yusuf. Hadis didapat daripada Hamad bin Zaid an Ayyub bin an Abi Kilabah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Afdalu dinari, seafdal uang dinar." Nih, antara nafkah, infak, sedekah itu berbeda. Itu berbeda. Kalau nafkah lebih identik kepada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita pribadi. Itu nafkah namanya. Adapun infak, begitu pula wakaf. Al-anfaqa yunfiqu infaqan wa waqafa. Kalau wakaf itu sifatnya terhenti, tidak diperkenankan memindah. Maksudnya uang wakaf yang diberikan kepada masjid atau kepada sebuah yayasan amal seperti yayasan panti asuhan, itu wakafnya sifatnya harus kembali kepada infrastruktur atau ardul musabbat, sifatnya yang tetap, misalnya bangunan. Nah itu wakaf, dia permanen, tidak boleh dirubah-rubah. Ustadz, maka di situ ada tukang yang harus kita bayar. Di situ ada pengurus yayasan atau pengurus panti asuhan yang harus kita beri gaji. Nah, maka ada solusinya, yaitu anfaqa yunfiqu infaq. Infak sama dengan sedekah. Kalau sedekah boleh kita salurkan secara umum. Dalilnya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dalam surah At-Taubah ayat 60, sedekah ditersebutkan dengan zakat, begitu pula sifatnya umum pemberian. Jadi data kelola yang diterima oleh panitia masjid itu bisa menggunakan uang sedekah untuk menggaji kaum, menggaji tukang. Tapi kalau wakaf sifatnya kada bisa. Kalau pian ingin bukti secara konkret, pian pergi ke Arab. Jangan sembahyang di tanah di Masjidil Haram, tapi masjid-masjid yang ada di sekitar Mekah dan Madinah, bukan Masjidil Haram. Di depan pintu tuh ada tempat wakaf, dibagi dua celengannya itu. Ada wakaf, ada sedekah. Kalau wakaf permanen, tidak diperkenankan berpindah. Wakaf, misalnya wakaf. Seseorang mewakafkan hartanya untuk Masjid Nurul Islah. Beli apa? Bisa digunakan beli keramik, bisa digunakan untuk apa nih? Beli ke Semarang. Apa namanya nih Pak? Jauh kalau kita nukarnya nih ke Semarang semalam sampai ke Gunung Muria sana. Itu wakaf namanya. Nah tapi kalau menggaji kaum imam itu bisa digunakan uang sedekah. Nah itu yang pian harus tahu. Jadi permanen tidak boleh dirumahkan. Maka biasanya kalau panitia masjid yang jeli dalam pembangunan, dia akan bertanya, ini wakaf atau infak? Wakaf atau infak? Berbeda hukumnya. Nah karena itu ketika membuat tanda terima itu bertulis beristilah wakaf atau sedekah ke apa ini? Jelas. Nah ini bedanya. Nah sekarang kajian kita adalah tentang nafkah. Nafkah asal kata memberi, a'ta yu'ti i'ta'an, memberi. Bila hajatin, memberi tanpa adanya hajat, itu nafkah Pak. Memberi istri jangan berhajat untuk minta layani. Tak hajat tuh ibu-ibu. Memberi anak jangan minta harap dia bisa memberikan sesuatu ketika kita dalam kondisi sakit dan sebagainya. Memberi tanpa ada balasan. Maka karena nafkah ini sifatnya adalah tidak ada ganjaran atau tidak ada balasan yang diinginkan secara duniawi,
maka diganjar oleh Allah menjadi pahala nafkah. Apa bedanya pernikahan seseorang di dalam hukum orang-orang Syiah yang disebut dengan nikah mut'ah? Kalau kalian pernah dengar nikah kontrak, ada yang disebut dengan nikah muakkad, ada yang disebut dengan mut'ah. Mut'ah dengan muakkad itu berbeda, Pak. Di Iran banyak sekali itu. Kalau nikah muakkad adalah salah satu pendapat orang-orang Syiah yang membolehkan nikah kontrak dengan lafaz akad niat, atau lafaz akad itu dengan mengucapkan kata an-nikah. Ankah tuh Kak, saya nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan maharnya seperangkat alat pancing misalnya, anak ketujuh maunjun ya, selama 2 tahun dibayar tunai. Nikah muakkad dia harus menyebut mahar dan ikatan nafkah, itu muakkad. Kesalahan pada nikah nafkah adalah muakkadnya, itu kontraknya. Setelah seorang laki-laki berakad menerima pernikahan perempuan itu, ada kewajiban nafkah zahir, ada kewajiban nafkah batin. Bedanya seperti orang kontrak 2 tahun aja kita lah nyaman ya kalau nih 2 tahun. Adapun mut'ah, nah ini yang dibantah, dibatalkan oleh para ulama. Adapun mut'ah ya tamatta, dulu diperkenankan ketika dalam kondisi perang. Mereka berperang jauh dari keluarga 3-4 bulan. Mut'ah itu akad nikahnya dengan menggunakan matta'a yumatti'u. Matta'tuka. Matta'a itu asal bahasa diambil dari kata mut'un yang artinya adalah bersenang-senang. Dalam kerangka haji ada yang disebut dengan haji tamattu. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Kenapa disebut tamattu? Tamattu karena dia bersenang-senang. Setelah dia datang ke Mekah untuk melaksanakan ihram, dia melaksanakan tawaf umrah, dia bercukur selesai umrah, yang seharusnya ihramnya tidak diperkenankan untuk dilepas, dia lepas sampai menunggu titik, yaitu puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Antara dia menyelesaikan umrah menunggu kepada haji itu tadi, dia bersenang-senang, boleh memakai baju biasa, boleh memakai sangat biasa, maka disebutlah tamatta, ya tamatta, tamattu namanya, bersenang-senang. Dengan konsekuensi dia wajib membayar sanksi. Sanksinya apa? Dam pengganti namanya. Nah itu tamattu. Nah nikah mut'ah sama tuh Pak, ya bersenang-senang. Asal katanya sama, bersenang-senang. Maksudnya, seorang laki-laki menerima pernikahan itu tujuannya ingin bersenang-senang tanpa adanya nafkah. Jadi sudah berakad itu kada ada nafkah kita. Nafkah zahir, nafkah batin iya terus. Nah itu mut'ah namanya. Jadi pian harus bedakan antara mut'ah dengan muakkad. Kalau pian hendak tahu caranya ini, pian tulak ke Lebanon atau ke Iran, ditawari orang pian. Kada usah pian mencari, ditawari orang. Mau mut'ah dengan si Fulan. Wah, lelakian ini lambat disuruh. Mut'ah, tidak ada ikatan kita nafkah. Oke. Rasulullah bersabda ujasirin, afdalu dinar, 1 dinar yunfiqur rajulu ala iyalihi, diberikan 1 dinar Pak. 1 dinar itu coba hitung, 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Berarti 1 dinar sama dengan 3 graman lah, 4 gram. 20 dinar itu 85 gram. Karena hadis yang menyatakan sampainya nisab zakat itu 20 dinar daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki uang sebanyak 20 dinar. Nabi mengatakan,
keluarkan zakat, bersihkan hartamu daripada 20 dinar itu. Lalu kena 2,5%. 20 dinar. Itu sifatnya ijtihadi, menyesuaikan hukum. Nah, 1 dinar yang diberikan seorang laki-laki kepada anaknya, pian mengongkosi sekolahnya, pian mengongkosi dia mengaji, pian memberikan gasan inya turun menuntut ilmu, mengisiakan bensinnya karena dia masih sekolah. Wa dinarun yunfiqur rajul ala dabatihi, satu dinar yang diberikan kepada keluarganya, istri dan anaknya. 2, wa dinarun yunfiqur rajulu ala dabatihi, dan 1 dinar yang dibelikan untuk transportasi menuju jalan Allah. Pian nukar sandal yang bagus, tapi dibawa gasan ke HBI jar, ke Masjid Nurul Islah, ke masjid untuk menuntut ilmu. Nah, 1 dinar. Wa dinarun yunfiqu ala ashabihi, atau 1 dinar yang dibuatnya untuk mentraktir teman-temannya di jalan Allah. Contohnya siapa nukarakan nih risoles malam ini? Nah, ini termasuk memberi makan kita nih, Pak. Nih, itu diganjar oleh Nabi. Dalam hadis ini diganjar lebih afdal, sama posisinya dengan memberikan bantuan ketika orang-orang berjuang di jalan Allah. Ya Allah. Jadi ini yang memberi makan malam ini dapat pahalanya pahala syahid. Ya. Menraktir. Jadi rancak-rancak aja menraktir supaya dapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Nah, pian membawa sepeda motor pian tuh ke pengajian. Nah, sepeda motor tuh jadi saksi di hari kiamat kena, bahwa dia menjadi salah satu nafkah yang diberikan oleh Allah, kenikmatan tersebut yang dibawa untuk maslahat fisabilillah. Nah, maka oleh sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2, ulun ingat itu kata-kata sedin, kata Imam Al-Ghazali, idza an'amallahu 'alaika bini'amin sawa'un kana malabisin, andai kata seseorang diberikan nikmat oleh Allah, pakaian, diberikan nikmat, contoh seperti pakaian, minta maaf, au makana fihi, atau sesuatu yang memberikan nikmat, fa awwalu alaihi, yang pertama wajib dilakukannya adalah bearai kepada Allah. Maksudnya kayak apa? Pian bawa langsung untuk menghadap Allah. Misalnya baju pian nukar, langsung dibawa dipakaikan gasan sembahyang. Anu Ustaz, kalau jas hujan Bang, pakai jas hujan tuh gasan. Iya pian pikirakan lah, kalau nukar baju sepak bola pian bawa sembahyang ke masjid tuh berpikir-pikir lah. Nukar mobil, hanya nukar mobil, bawa kemana, ziarah kah, atau bawa ke masjid kah? Masjid yang jauh, jangan masjid yang parah, ketahuan orang itu ria. Nah, ini aturannya di dalam hukum. Ya Allah, sampai ke itunya ya, hukum di dalam agama kita. Subhanallah lah. Kopiah yang hanyar langsung bawa, jangan disimpan. Gasan hari raya lawas kalau pian mati. Nah, itu ceritanya. Nah, hadisnya sudah ketemu kita lah. Keutamaan menggunakan sesuatu yang diberikan nikmat. Nah, termasuk ketika pian memberikan sesuatu kepada istri pian. Di sini ada pendapat dari Abu Kilabah, ngarannya sudah tersalah. Wa bada'a bil iyali, yang dimaksud dengan iyal adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia, seorang laki-laki itu, baik istri dan anaknya. Idza anfaqahu ajran, jika dia memberikan satu pahala, maksudnya sebuah kenikmatan yang dibawa oleh anak istrinya itu menjadi pahala, maka dapat pahalanya. Dapat pahala itu. Tapi idza anfaqahu li wizrin, jika dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dan nafkah itu dibawa anak dan istrinya kepada dosa, Pak.
maka fa'alaihi wizruhu, maka baginya juga dosanya. Ya Allah, pian memberi nafkah kepada istri pian atau anak pian, pian tukarakan baju you can see, kamu bisa melihat saya, kan gitu. Kalau baju you can see, berserikat dosanya tuh. Nah, jadi ada pahala yang disebut dengan multi pahala, ada yang disebut dengan dosa multi. Itu yang bahayanya lah. Jadi kalau pian melihat bini, melihat anak baik, santai, mengalir terus pahala. Nah, bini hendak berkurban tahun ini, berkurban, biarkan saja, berikan. Kada cukup duitnya, pian berikan, kurban kasih nikah, pian dapat pahalanya. Berjalan melintasi Cemara, kanan kiri lihat ada Welda Rahman, ada hujan yang bini, oh bagusnya baju tugasan mendengar pengajian, tukarkan. Atau ke Sesesa kah, Bu? Nang larang tuh, tukarkan. Atau butik Ibu Mila di sini ini ada. Jamaah umrah. Belikan. Nah, itu ketika seorang perempuan memakai baju yang dipakainya itu untuk pengajian, untuk kemaslahatan agama, pian mendapat pahalanya. Ya Allah, banyak pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis menurut Abu Qalabah. Wa an Nabi Salamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamas sadaqatu an dhahri ghaniyyin wal yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ta'ulu. Abu Salamah mengatakan, Abu Salamah kita tahu bahwa sahabat Nabi yang istrinya dipersunting oleh Rasulullah setelah itu, yaitu Ummus Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sadaqatu an dhahril ghani. Sedekah itu terlihat daripada ketika kita mendapat kekayaan. Jadi ketika bertambahnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu terlihat seberapa besar pemberian kita kepada orang lain. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini hadis. Yadul ulya. Jadi kalau anak berpinta-pinta, atas dulu. Jadi mengambil kayak inilah, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan, sama aja. Maksudnya yadul ulya, memberi lebih baik daripada menerima. Wabda bima ta'ulu, dan mulailah daripada sesuatu yang kecil. Maksudnya yang kita bisa untuk mengerjakannya. Ini menurut Abu Salamah dalam hadis. Wa qala al-faqih rahimahullahu taala sami'tu abi rahimahullahu taala. Beliau berkata, Imam Abu Layth Samarkandi berkata, aku mendengar ayahku berkata, kana Sabit al-Bunani, seorang ulama, guru daripada Abu Layth Samarkandi. Ini ada namanya seorang ulama di masa tabi'in namanya Sabit al-Bunani. Sabit al-Bunani ini luar biasa kealimannya. Wa Sabit al-Bunani inda Anas bin Malik. Sabit Bunani berjalan bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, Pak. Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Anas bin Malik, Anas anak Malik. Nanti Anas ini kawin bisi anak, lalu diberi ngaran pulang Malik, ya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kuitan sidin sahabat, yaitu Malik bin Anas. Kuitan Imam Malik namanya Anas, kuitan Anas Malik. Kan bagusnya orang bahari itu lah. Mengatakan ngaran pakaian kan. Fadzakara annahu sami'a Rasulullah yaqulu innallaha azza wa jalla qaddama dinal abdi idza stadana fi thalathatin. Allahu akbar. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Nah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah menurut Anas bin Malik, Allah akan menjamin seseorang yang mampu, Allah akan menjamin rezeki seseorang ijastadana fi thalathatin, kalau dia berhutang atas dasar 3 perkara. Pian kada berduit lalu melakukan hutang, pasti dijamin oleh Allah lunas. Tapi faktornya harus 3 nih. Yuk kita lihat, ada kada muka rumah 3 nih guys.
Satu. Ahaduhuma min talincau nah. Ahaduhuma min qibalin nikahi mukhafatan fujur. Yang pertama, berhutang karena hendak kawin. Takutan kalau dia berbuat zina. Jadi berhutang kawin itu Allah jamin dia pasti mampu untuk melunasinya. Jadi yang maunya kawin, kada ada duit, jangan khawatir, berhutang aja. Nah, kira-kira aku ada dalam hutang. Pak, pian kalau ke Mekah ada orang-orang Arab tuh ya, yang tuha-tuha belum kawin, bawa berdialog pakai bahasa Indonesia atau apa bahasa Tarsan kawin situ. Terkadang kita melihat orangnya sudah tua, anaknya halus karena lawas kada kawin. Orang Saudi itu dia menikah itu susah karena wajib memiliki pekerjaan tetap, rumah yang jadi kada boleh rumah itu harus tetap. Dan masalahnya seperti kita, dia ada punya mahar, ada punya jujuran. Jujurannya itu lebih besar daripada kita. Maka karena susahnya orang-orang menikah pada masa sampai sekarang ini. Lalu ada satu lembaga namanya Jam'iyah Khairiyah namanya. Jam'iyah Yayasan Al-Khairiyah namanya. Itu membantu orang-orang yang kepengen nikah kada bisa jujuran. Diberi. Nah, sebenarnya pekerjaan rumah pian ketika membangun masjid ini itu juga harus ada targetnya. Bukan hanya ketika seseorang kita lihat dia tidak mampu memiliki pekerjaan atau dia menyewa rumah, kemudian pian beri zakat. Orang yang kepengen kawin kada bisi maharnya bisa diberikan zakat. Asal bujurnya pian berikan soalnya kada payu-payu lain lagi kisah itu. Jadi di Saudi itu ternyata kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi ada yang sampai berhutang. Sebab itu ketika akad nikah ada aja nang beakad saya terima menikahi Pulanah binti Pulan dengan maharnya 500 juta dibayar cicilan. Boleh kada? Boleh. Tapi supan di hadapan masyarakat. Cicil, istidan, boleh gitu. Biasa tunai kalau lah cicilan. Nah, satu. Dalam hadis ini menurut Sabit Al-Bunani, jadi Sabit Al-Bunani ini ragu dia dengan hadis ini. Lalu bertanya kepada Anas bin Malik, bujur kadanya hadisnya. Karena Sabit Al-Bunani menghadapi seseorang yang bertanya kepada beliau yang hendak berhutang karena hendak kawin. Makanya ditakut-takut sidin kepada Anas bin Malik. Betul tidaknya? Nah, satu. Summa lam yaqdir ala qada'i hatta mata. Andai kata yang menikah itu tidak sanggup untuk membayarnya sepintas sampai dia mati kada kawa lunas. Adalah ya kira-kira kayak itu. Ada ay. Terkadang ada juga orang nambah hutang pura-pura kada ingat. Kalau ini lam yaqdir ala qada'iha, dia tidak sanggup untuk membayar, kemudian laqad mata, lalu dia meninggal dunia. Faqad damanallahu dainahu ayyuqda anhu yaumal qiyamah. Maka Allah menjamin di hari kiamat Allah akan tunaikan ketika orang itu meminta atau menagihnya, memang sebab dia tidak sanggup untuk membayar, Allah akan lunaskan hutang piutangnya itu. Tapi asal muasalnya adalah memang menikah karena takut dosa. Tapi ini jangan dijadikan senjata makan tuan inilah. Punya anak menambah bini lagi lalu berhutang, sakit kepala pian. Nah, ini yang pertama. Wasani. Pak Bu, ini mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai satu dalil yang dibuat salah paham. Artinya berhutang aja lawan orang, lalu kita hendak berkawinan, lalu berhutang lawan orang, kayak sakit ingat. Ya Allah Ta'ala sudah membayar ribuannya aja. Kada boleh juga kita macam itu. Nah, ini yang pertama. Wasani dinuhu li'anatil muslimin yukhrija ilal ghazwi. Dibolehkan orang berhutang
li'anatil muslimin, untuk menolong kaum muslimin, liyukhrija ilal ghazwi, andai kata kaum muslimin itu meminta perbekalan untuk berperang. Lalu kadada modal kita hutangnya kan boleh. Nah, ini yang menjadi landasan dalil oleh Maulana Al-Kandahlawi bahwa ketika khuruj fisabilillah itu boleh menggunakan harta piutang. Jadi untuk berperang. Watsalis ijastadana likufnil mayyiti, boleh orang berhutang istadana, hutang likufnil mayyit, untuk memberikan atau mengkafani mayat. Jadi mungkin karena waktu meninggal orang tua atau yang bersangkutan ada harta yang ditinggalkan, kemudian apa ngarannya itu, iuran apa ngarannya itu Pak, rukun kematiannya kadada di komplek itu, jadi siring berhutang ada kawa membayari, Allah akan bayarkan andai kata yang bersangkutan menagih nanti di hari kiamat. Tapi memang kada kawa sanggup lah, kada sanggup membayarnya. Kalau ada kesanggupan membayar, bayar. Fa innallaha ta'ala yurda khasmahu yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada yang tiga tersebut jika yang memberikan hutang nanti di hari kiamat akan datang berhadapan dengannya menagih daripada hutang piutangnya, dengan catatan sarah hadisnya ini ya, memang seseorang itu tidak sanggup untuk membayarnya. Pak Bian bisa lihat ini, kalau tiga objek ini dibolehkan berhutang, berarti tiga objek ini jadi objek menjadi bantuan kepada seseorang. Pertama gasan kawin, yang kedua gasan berperang, yang ketiga gasan kematian. Nah, ini tiga objek nafkah namanya. Kalau tiga objek nafkah ini, maka bisa saja yayasan atau sebuah masjid mengcover terhadap objek ini. Ada orang berpengantenan di komplek itu, karena uang zakat tersalurkan di dalam masjid itu tuh boleh digunakan untuk memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Ini nah dari DPM nggak Pak? Dewan Pengurus Masjid, DPM lah Pak? DKM kah? Nah, ini dari pengurus masjid memberikan kepada pian, karena pian termasuk adalah orang yang di bawah daripada ekonominya. Nah, kami dari pihak masjid memberikan bantuan karena pian ada perkawinan. Mudah-mudahan ini berkah. Mantap. Ada orang kematian, dikasih. Kawin, kematian. Ada orang hendak berperang. Berperang ke mana kira-kira dulu di sini? Berperang. Nah, ini masuk landasannya menurut Syekh Sabit Al-Bunani. Setelah itu pada kala Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Sabit Al-Bunani merasa belum yakin, bertemulah kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri sejaman dengan beliau, Hasan Al-Basri tabi'in. Fadzakara lahu ma sami'a min Anas. Disebutkan oleh Sabit Al-Bunani hadis tersebut sebagaimana yang disampaikan kepada Anas bin Malik. Faqala Hasan Al-Basri, Hasan berkata, qad kabura Anas wa daufa wa nasiya ma huwal afdal min dzalika. Ujar Hasan Al-Basri, Anas tuh sudah tua sidin. Mungkin bisa saja ada beberapa redaksi yang sidin kat ingat. Coba pian sambatakan Bang, ujar Hasan Al-Basri kepada Sabit Al-Bunani. Bal damanallahu ta'ala ma'a haula rajulan istadana liyunfiqa ala iyalihi wajtahada ala qada'i falam yablugh hatta mata. Lam yakun baina khasman wa baina khusumihi yaumil qiyamah. Dari tiga yang telah disebutkan Anas bin Malik, sebuting nanti tinggal. Jadi kalau tadi ulun sebutkan tiga saja, ini menurut versinya Anas bin Malik. Dikonfirmasi kepada Hasan Al-Basri, ujar Sayyidina Hasan, Hasan Al-Basri, Sayyidina Anas itu sidin sudah tua, bisa saja hafalan sidin lemah. Nah, berarti Pak lah, hadis lemah itu belum tentu kada dipakai. Karena ada hadis yang memang lemah dari sisi perawinya karena lemah ingatan, karena faktor Tuhan. Tapi hadis itu sebenarnya bisa dipahami maksud Allah. Tidak semua hadis lemah itu tidak bisa dipakai. Jadi kalau orang berargumen, ini hadisnya kuat tidak? Itu harus belajar usul hadis dulu. Karena tidak semua hadis lemah itu langsung ditolak. Ini contohnya.
Banyak hadis-hadis lemah yang kita bisa pakai. Pian berdoa naik ke atas tangan, memusut ke muha, itu hadisnya lemah semuaan. Habis berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mengangkat tangannya hadis mutawatir, tapi mau usap ke muha hadisnya lemah. Tapi menurut Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini ulun tukirkan karena berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, mau usap tangan ini sunnah hukumnya, bukan tidak. Padahal argumennya hadis lemah. Karena beberapa hadis dijumpai bahwa yang membawa hadis ini lemah secara ingatan. Sama seperti ma'adzankan waktu bayi baru lahir. Allahu Akbar Allah. Hadisnya lemah, yang kuat memberikan ta'awuz kepada bayi itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli ainin lamah wa min a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli ainin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya kalau itu hadisnya kuat. Kalau mengazankan hadisnya lemah, tapi dikumpulkan hadis lemah menjadi hasan. Nah, terkadang orang berargumen kada kau dipakai pada kawan. Jadi tidak semua hadis lemah itu kada kau dipakai. Nah, kata Hasan Al-Basri menambahkan daripada hadis tersebut, faqad kabura Anas wa da'ufa Anas itu telah tua dan mungkin sidin lupa terhadap hafalan beliau. Baldaman Allah Ta'ala mahaula, ada satu lagi yang tertinggal, rajulan istadana liyunfiqa ala iyalihi, seorang laki-laki yang berhutang karena ingin menunaikan nafkah kepada anak dan istrinya. Masa corona ini banyak nih. Lalu kada kawa, sebab si istri misalnya target pengeluaran besar, lalu sakit kepala laki ini sudah meregistrasi 4 Gojek iya, Grab iya, pasang semuanya. Nah, lalu memang tidak tercapai untuk mendapatkan nafkah kepada anak dan istrinya, berhutang sini, berhutang. Wajtahada ala qada'ihi, bersungguh-sungguh untuk menunaikan hutang tadi, menyelesaikan hutang tadi, berhutangnya gasan menafkahi anak dan bini. Wajtahada ala qada'ihi, tuhuk sudah hendak membayari, bersungguh-sungguh, falam yablugh hatta mata, belum sampai melunasi, belum sampai membayar hutang piutang tadi, meninggal sidin. Lam yakun baina khasamaihi wa bainahu khusumatin, maka Allah menghilangkan tagihan kwitansinya, nanti di hari kiamat tidak ada lagi itu. Maka Allah akan hilangkan permintaan yang bersangkutan atau yang memberikan hutang piutang itu akan dilunaskan oleh Allah seketika di hari kiamat. Tapi syaratnya wajtahada ala qada'ihi, yang bersangkutan sudah bersungguh-sungguh untuk mencari pembayarannya, melunasinya. Sekali lagi, ini hadis mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai senjata untuk berhutang-berhutang. Guru aja, ulun nak berhutang. Kenapa? Kalau kau lagi nak memberi makan anak bini, berhutang. Sudah berhutang tuh berpikirakan hendak membayar kada ada. Nah, maka di sini hadis itu kata Anas bin Malik, minta maaf, kata siapa tadi, Sabit Al-Bunani, ketika datang kepada Hasan Al-Basri, mungkin faktornya Anas bin Malik itu tuha sidin. Lalu hafalan tuh kada ingat. Nah, redaksi hadis yang satu, seorang laki-laki berhutang untuk mendermakan atau memberikan nafkah kepada keluarganya, wajtahada ala qada'ihi, si laki-laki ini bersungguh-sungguh sudah mencariakan supaya bayar hutang itu. Falam yablugh, tidak sampai melunasi, meninggal dunia. Maka orang tersebut telah dilunaskan oleh Allah hutang piutangnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi qala innama fis sama'i malakani ma lahuma amalun illa yuqalu ahaduhuma. Di langit ada 2 orang malaikat yang senantiasa berdoa, Allahumma a'ti lil munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang memberikan derma atau menginfakkan hartanya khalafa, pengganti yang lebih baik daripada yang diberikannya. Jadi kalau pian memberi orang, memberi masjid, memberi keluarga, itu malaikat di atas langit tugasnya hanya mendoakan, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, gantikan yang diberikan oleh si fulan bin si fulan ini yang lebih daripada itu. Amin. Ya, malaikat yang satu. Wa yuqalul ahar Allahumma ajil limumsikin talafa.
Bagi yang mumsik, yang apa? Ini apa namanya, Pak? Kedekut, ujar Upin Ipin. Pemalar. Kadang mau beri-beri, maka malaikat mengatakan, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ajil, segerakan limumsik, orang yang tidak mau menafkahkan kepada istrinya, anaknya, memberikan kepada orang yang tidak mampu, talafa, kehancuran terhadap harta yang disimpannya. Nah, jadi kalau kita simpulkan sampai hadis ini, nafkah yang kita berikan kepada tanggungan kita adalah memberikan pahala kepada yang bersangkutan. Nah, tetapi sekali lagi ingatkan, proses yang kita berikan koridornya adalah dalam kerangka maslahat syar'i. Maslahat syar'i itu adalah kerangkanya yang baik. Tapi kalau ini kita berikan dalam kerangka dosa, dapat juga kita. Ini yang berbahaya. Mudah-mudahan Allah mempermudah daripada hidup dan kehidupan kita, insyaallah. Belum minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Sampai di sini salat Isya hampir masuk. Insyaallah di minggu akan datang kita masih di dalam bab ini, nafkah alal iyal.